Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Avinas, NIM 230900162 dari kelas 4A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan UAS saya yang dimana untuk mata kuliah data mining. Nah, pertama-tama di sini ada regression, dan di sini kita disuruh download dataset dulu, yang dimana dataset ini terdiri dari dataset training dan dataset testing. Nah, ini untuk membaca dataset yang dimana muncul outputnya itu data training dan data testing, variabel X dan Y. Nah, di sini saya gunakan install library agar nantinya jalan kodenya itu tidak error. Nah, di sini saya juga mengupload dataset saya yang data train dan data testing. Nah, untuk nomor pertama yaitu 1A. Di sini soal regression using classical machine learning, yang dimana itu akan memunculkan hasil R2 skornya. Nah, untuk yang pertama itu saya ada import library dulu, ini wajib. Nah, lalu saya upload dataset training dan dataset testing. Nah, ini untuk meload datanya, dan di bawah itu ada untuk memisahkan fitur, nah untuk dan target, yang dimana fitur train dan testing. Dan ini ada scaling data, dan juga di sini ada model, yang dimana untuk membuat model linear regression, dan ada juga model predik untuk mempredik dan evaluasi. Nah, di sini saya akan menampilkan R2 skornya, dan di sini ada visual hasilnya untuk seperti grafik dan lain-lain. Nah, untuk hasil outputnya nanti bakal muncul R2 skornya, yang dimana ini R2 skor dari dataset yang tadi. Nah, ini untuk grafiknya saya menggunakan aktual dan predikat untuk regression classifier ML. Kita lanjut nomor 2, A2. Untuk nomor A2 itu kita akan mencari R2 skornya sama seperti yang tadi. Dan pertama-tama ada ini satu pip install, yang dimana untuk install library yang digunakan untuk library Matplotlib untuk TensorFlow. Dan ini ada juga import library. Yang ketiga ada step 3 ada upload datasetnya yang training dan testing. Dan ini ada juga load dataset. Dan step 5 untuk memisahkan fitur dan target dari train dan testing. Nah, di sini juga ada scaling data untuk training dan test. Dan untuk step 7 ada membuat model deep learning. Mana di sini kita akan membuat model deep learning dari regression outputnya. Dan ini ada model compile, yaitu untuk mengcompile dari modelnya. Dan ini ada training modelnya, dan ini ada predikat sama evaluasi, yang dimana nanti bakal memunculkan hasil output R2 skornya. Nah, dan untuk ini step 11-nya ada visualisasinya, dan dari hasil outputnya nanti bakal muncul seperti ini, dan ada nilai R2 skornya dari dataset yang tadi kita deep learning ya. Dan di sini ada aktual predikat regression deep learningnya, yang dimana itu adalah grafik dari prediksi dan aktual. Kita lanjut yang nomor B.
Nah, di sini kita ada soal image classification. Nah, ini untuk mendownload dataset dulu, yang dimana akan muncul gambar dari classification dataset. Nah, untuk nomor B1A, yang dimana kita ada soal image classification using rational machine learning, yang untuk mencari F1 skornya. Nah, di sini saya juga menggunakan pip install library, yang dimana install pandas untuk keyboard OpenCV Python Atlas. Dan step 2 nya ada import library juga. Nah, terus yang step 3 nya ada upload Google Drive, yang dimana isi dari Google Drive itu dari data tadi yang testing dan train. Nah, ini untuk ada proses data, yang dimana nanti ada cek gambar jika berhasil dibaca, dan ada juga untuk ubah ukuran gambar sama jadi gambarnya itu jadi satu dimensi. Nah, ini jika gambar ini gagal, saya akan print gagal membaca gambar jika gambar tidak sesuai. Nah, ini ada proses data. Ini juga untuk untuk memproses dari dataset yang sudah saya download tadi. Nah, ada juga sumbu X dan Y itu untuk ubah data ke NumPy array dari data dan label. Untuk step 7 ada encode label, yang dimana untuk mengubah nama kelas jadi angka. Dan untuk step 8 ada scaling data. Nah, untuk step sebenarnya itu ada split data. Jadi nantinya itu data akan dibagi menjadi dua, yang dimana data train dan data testing. Dan ini ada training model ya. Untuk model saya menggunakan SVM, dan untuk prediksi ini nanti bakal muncul dan evaluasinya untuk menampilkan F1 score dari klasifikasi gambar ML tadi. Nah, untuk hasil outputnya F1 score-nya ini untuk classical ML image classification. Dan kita lanjut yang nomor B1B. Nah, di sini ada pemrosesan data dulu, yang dimana saya harus import library dan memuat Google Drive untuk dataset yang train dan dataset test. Dan untuk selanjutnya juga saya membuat image data generator untuk menormalisasi gambar, misal dari pixel 0 sampai 255 menjadi 0 sampai 1. Ini untuk membuat generator. Rendir adalah untuk membaca folder data training, dan target size itu untuk mengubah ukuran menjadi gambar agar lebih kecil lagi. Dan untuk batch size itu kita menjumlahkan batch-nya. Dan kelas mode kategori itu untuk tipe data atau tipe label multi class classification. Dan di sini ada juga tes generator untuk membuat generator testing. Testir juga seperti yang sudah saya jelaskan. Cuman di sini ada tambahan shuffle false, yang dimana itu ada jika data tes tidak diacak. Nah, ini untuk memproses datanya sudah saya dan di sini untuk kita tes datanya. Nah, yang pertama saya pakai bangun model CNN. Nah, dan ada compile untuk modelnya juga, dan sama training modelnya. Nah, untuk itu step selanjutnya saya juga memprediksi data tes, yang dimana data tes tersebut untuk menghitung F1 score. Nah, dan juga
di sini saya akan menampilkan hasil dari classification report. Nah, untuk hasil outputnya ada precision, recall, F1 score, sama support. Yang dimana ini untuk dari membaca dataset yang tadi kita sudah download. Nah, kita lanjut ke nomor B2 text classification. Nah, pertama kita PIP install widget. Nah, dan ini ada dataset yang bakal kita gunakan. Nah, untuk text dataset CSV. Lanjut ke soal B2A. Nah, pertama-tama itu saya mengimport library dulu, dan di sini saya menggunakan import widget dan import os sama import pandas. Dan untuk mendownload datasetnya, kodenya seperti ini, menggunakan folder text classification dataset yang sudah kita download tadi, dan os McDirs untuk membaca folder. Nah, ini untuk link URL-nya. Nah, lalu kita akan meload dataset yang sudah kita download tadi, yang ini, yang link di link URL untuk membaca load dataset. Dan untuk juga ada menggabungkan train dan filenya. Dan ada juga encode label menjadi ini untuk label menjadi angka. Nah, dan ada juga TF-DF yang dimana vektor untuk ubah teks jadi fitur numerik. Jadi ini untuk tweet ya. Dan ada untuk menargetkan juga yang YTrain dan YTest. Nah, ini untuk proses datanya sudah selesai. Nah, lanjut ke training dan testing model di sini. Nah, saya menggunakan Promlix import CVSG dan untuk menampilkan F1 score sama classification report. Nah, di sini saya menggunakan training model SVM. Nah, model SVM fit dari train sumbu X train sama sumbu Y train. Dan di sini juga untuk memprediksi dataset menggunakan YPRED model CFVM dan test. Dan di sini ada untuk hitung F1 score-nya. Nah, dan sama untuk menampilkan classification report-nya. Nah, nanti akan muncul output dari F1 score-nya 6109, dan dari dataset yang tadi prediksinya recall F1 sportnya seperti ini. Kita lanjut ke nomor B2 text classification. Nah, di sini kita disuruh text classification using deep learning. Nah, ini untuk proses datanya saya menggunakan import library. Nah, dan untuk mendownload dataset menggunakan indoor emot mesin Twitter. Nah, di sini ada link dataset yang tadi diberikan. Dan ini juga ada untuk mendownload file-file dari dataset yang tadi. Dan ini juga bakal load dataset untuk train CSV, file CSV, sama test CSV. Dan ada juga untuk menggabungkan train dan filenya. Dan nantinya juga bakal menjadi kodenya, kode labelnya akan menjadi angka. Nah, ini untuk tokenisasi teks dari text width, dan untuk ubah teks jadi urutan angka yang dari itu tadi, dan dari Xtrain dan Xtest. Nah, di sini ada untuk padding agar nanti panjang inputnya sama, dan juga bakal ada target dari YTrain sama YTest untuk label ENC-nya. Untuk proses datanya itu tadi seperti itu. Dan ini untuk training dan testing model di sini.
Nah, pertama-tama kita harus bangun modelnya dulu, model deep learning, yang dimana untuk type cross layers itu untuk embedding layer, dan ini layer global untuk polling global rata-rata, dan that's layer ini untuk hidden layer, dan line regression untuk apa ya, output layernya. Dan di sini ada compile untuk modelnya menggunakan model TL compile, dan di sini model TL fit itu untuk training model dari model train, dan ya approach untuk apa ya, memprediksi data test. Nah, ini untuk menghitung advance score-nya, dan ada juga untuk menampilkan classification report. Untuk outputnya nanti seperti ini. Kita lanjut ke B3. Nah, di sini kita disuruh apa, import OS, yang dimana untuk mendownload dataset training dan dataset testing yang baru. Oke. Nah, ini untuk import pandasnya, membuat agar bisa kebaca. Nah, kita lanjut ke P3A, classification using classical machine learning. Nah, yang dimana untuk memproses datanya itu menggunakan import pandas sama from sequence processing, dan importnya itu memakai level encode sama standar color. Nah, ini untuk load dataset training dan dataset testing. Nah, ini juga untuk apa ya, memisahkan fitur sumbu Y-train, sumbu test, dan sumbu X-train dan sumbu X-test. Nah, untuk melihat credit score. Nah, ini juga untuk apa ya, mengubah kode target menjadi apa ya, menjadi angka. Nah, ini untuk apa ya, pilih kolom numerik, yaitu saya menggunakan kolom INDFA dan float 64, yang dimana untuk X-train dan X-test juga. Nah, untuk scaling datanya ada juga untuk scroll. Nah, itu proses datanya sudah selesai, kita lanjut ke training dan testing. Nah, untuk testing kita menggunakan akan mentraining modelnya dulu, mentraining model random forestnya. Nah, di sini juga ada untuk memprediksi data tes dari sumbu Wipret dan X-test score. Nah, ini untuk menghitung F1 score-nya, sama ada untuk menampilkan classification report. Nah, untuk hasil F1 score-nya itu ada hasilnya 0,7728. Nah, ini untuk classification reportnya. Kita lanjut ke B3B, yang dimana ini ada classification using deep, memakai deep learning untuk menampilkan F1 score. Nah, untuk F1 score-nya untuk memproses datanya itu seperti ini. Yang pertama ada load dataset, dan sama ada pisahkan fitur target, dan juga ada encode target menjadi angka. Nah, dan di sini saya sama apa ya, pilih kolom numerik menggunakan ENTF 64 dan float 64 untuk dari X-train dan X-test, dan juga ada scaling data. Nah, kita lanjut ke training dan testingnya. Untuk scalingnya kita menggunakan model deep learning, yang dimana ada apa, 64 itu untuk ini untuk input layer, dan ini untuk hidden layer, dan ada untuk output layer. Dan untuk compile modelnya itu menggunakan model apa ya, optimizer Adam misal loss versus metriknya akurasi. Dan ini untuk ada training model, dan juga ada untuk memprediksi data setnya. Nah, ini ada juga untuk hitung advance score-nya, sama untuk menampilkan classification reportnya. Nah,
Ini dari hasil F1 skornya dan sama klasifikasi reportnya. Ini. Kita lanjut ke soal clustering. Nah, di sini kita harus mendownload dan preparing dataset dulu. Untuk hasil outputnya 0. Nah, ini untuk memproses dataset yang dimana itu hasil outputnya nanti bakal muncul output jumlah baris sama ada isi datasetnya. Nah, kita lanjut ke testingnya. Untuk testing cluster di sini saya menggunakan import matploid yang menggunakan pypilot splat, dan ini untuk inerta sama keyrang itu untuk menentukan jumlah cluster secara optimal dengan metode elbow. Ini untuk plot, label, dan terusnya itu untuk visualisasi metode yang tadi saya buat, yaitu metode elbow, dan ini untuk membaca clustering akhir memakai comments dan label, dan ada juga untuk menampilkan hasil clusternya dari DF numeric sama dengan hasil processing. Untuk clustering nanti hasil outputnya akan muncul grafik menggunakan metode elbow, dan ada dataset juga. Nah, kita lanjut ke image clustering. Nah, untuk image clustering di sini saya menggunakan metode is itu karena Cummins efektif juga untuk clustering dataset berbasis fitur vektor gambar setelah di flatten dan scaling, serta cepat konvergen dapat dataset ukuran sedang. Nah, dan juga untuk optimal numbernya itu of cluster is pada implementasi kode yang dimana digunakan cluster 3 sebagai contoh, namun untuk menentukan jumlah cluster optimal secara objektif. Nah, di sini ada untuk mendownload dataset dulu. Ini untuk memproses data. Nah, untuk memproses data itu saya menggunakan import library OS, NumPy, CV2, Pandas, sama Sklearn. Nah, untuk load dataset ya, itu kita akan membaca dataset gambar animal zoo, dan image extensionnya itu untuk misalnya JPEG atau PNG. Itu nanti bisa di upload. Nah, ini untuk membaca data semua gambar dan akan diubah menjadi vektor. Nah, ini buat frame, buat data frame-nya. Dan ada juga di sini saya mencontoh menampilkan 5 garis pertama sama tampilkan tipe data kolomnya juga. Nah, ini juga ada untuk scaler atau scaling data, dan akan mengkonversi dari hasil scaling tadi ke data frame. Dan di sini saya juga bakal menampilkan contoh dari 5 hasil scalingnya. Nah, nanti ada juga akan menampilkan tipe data setelah di scaling. Nah, ini untuk hasil output dari kode saya yang untuk memproses. Nah, ini contoh 5 data pertamanya. Dan ini ada tipe datanya, dan ada contoh 5 data setelah di scaling. Ini untuk tipe datanya menggunakan float. Nah, ini untuk clustering dan visualisasi untuk hasilnya. Nah,
menggunakan import pandas, byte sama CV2 dan from screen cluster untuk import key means. Nah, di sini ada clustering key means. Nah, dan untuk ada juga 3 tambah untuk menambahkan hasil cluster ke data frame yang dimana nanti bakal membaca file name dan membaca clusternya atau labelsnya. Nah, ini juga apa ya? Untuk menampilkan data per cluster. Nah, dan di sini tadi saya menggunakan contoh 5 data pertama. Nah, ini ada PCA dan XPCA itu nanti untuk memvisualisasi cluster dengan PCA atau 2D scatter plot. Ada PC1, PC2 ya, untuk apa ya, variabel X dan variabel Y. Dan ada juga untuk menampilkan contoh gambar dari setiap clusternya nanti. Nah, dan di sini saya menggunakan apa ya, 5 contoh dari yang kode di atas. Ini untuk membaca gambar dan apa ya, mendeteksi gambar juga, dan ada nanti PLT show untuk grafiknya, menggunakan visualisasi cluster PCA. Nah, untuk hasil outputnya nanti jumlah, nah ada jumlah data per clusternya ada count, tip, ada 6. Ini untuk tipe datanya. Nah, dan ada contoh 5 data pertama dengan cluster. Ada tiger, zebra, jaguar, kalau clusternya yang dimana tiger itu 0 dan zebra 1, jaguar 2, dan seterusnya. Dan di sini ada visualisasi cluster VCA. Di sini saya menggunakan visual cluster VCA untuk mendeteksi. Nah, di sini juga ada contoh cluster 0. Ini clusternya ada contoh gambarnya, ada kerbau, kambing. Nah, ini untuk cluster 0 dan ada contoh juga untuk cluster 1. Dan ada juga untuk cluster 2. Nah, jadi mungkin dari presentasi yang saya buat dan soal-soal yang saya jawab, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.